Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian. Muatan yang pertama adalah muatan PPKN KD 3.3. Yuk mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Bunyi sila ketiga dari Pancasila adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang betul adalah C. Persatuan Indonesia. Soal nomor 2. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus mengembangkan sikap titik-titik. Kerukunan. 4. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat tercantum tentang titik-titik tentang tujuan nasional. 4. Komponen penting terutama bagi bangsa yang majemuk semacam Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. 5. Buatlah sebuah contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah adalah piket kelas, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, kerja kelompok, teman dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, dan mereka berasal. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Sebelum kalian menjawab pertanyaan nomor 6 sampai nomor 10, ayo dibaca satu paragraf dalam teks tersebut. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh yang mengemukakan gagasannya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sidang pertama tidak menghasilkan suatu keputusan. Namun, sebelum masa reses, BPUPKI membentuk suatu panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Kemudian, panitia kecil ini membentuk panitia 9 yang beranggotakan 9 orang. Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Jakarta. Yuk kita jawab soal-soal berikutnya. Soal nomor 6. Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter. Kalimat tanya yang tepat dengan jawaban tersebut adalah A. Mengapa Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara? B. Di mana Panitia 9 berhasil merumuskan? C. Kapan Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara? D. Apakah hasil dari rumusan Panitia 9? Jawaban yang tepat adalah D. Apakah
hasil dari rumusan panitia 9. Soal nomor 7. BPUPKI belum dapat menghasilkan suatu keputusan pada sidangnya yang pertama. 8. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1945. 9. Sebelum masa reses, membentuk suatu panitia kecil yang bertujuan menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Isian yang tepat untuk kalimat tersebut adalah BPUPKI. Nomor 5. Siapakah 3 tokoh yang mengemukakan gagasannya tentang dasar negara? 3 tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Mr. Subomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.3. Soal nomor 11. Binatang unta memiliki punuk untuk menyimpan titik-titik sehingga mampu bertahan hidup. A. Lemak, B. Cadangan makanan, C. Cadangan air minum, D. Tulang. Yang betul adalah B. Cadangan makanan. 12. Cumi-cumi melindungi diri dari serangan musuh dengan cara mengeluarkan cairan seperti tinta hitam. Soal nomor 13. Kemampuan cicak untuk memutus bagian ekornya dan bisa tumbuh lagi disebut autotomi. 14. Adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan disebut adaptasi fisiologi. 15. Sebutkan 3 contoh hewan yang beradaptasi morfologi. Contohnya, bebek punya selaput di kaki, memiliki kaki berselaput untuk mencari makan di lumpur. 2. Onta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. 3. Ayam mempunyai paruh yang kecil. Selanjutnya, muatan IPS KD 3.4. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 16. Tokoh pejuang yang selalu menyemangati para pejuang di Surabaya untuk berani menghadapi ultimatum dari sekutu adalah A. Bung Tomo. Saya ulang. A. Bung Karno, B. Bung Tomo, C. Cak Durasim, D. Gubernur Suryo. Yang tepat adalah B. Bung Tomo. 17. Seperti kutipan yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. 18. Masih banyak masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bangsa. Hal semacam itu yang harus selalu kita hindari. 19. Dengan kemerdekaan yang kita dapatkan, kita harus selalu menghargai jasa pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dan menjaga negeri ini dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. 20. Jelaskan makna kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Kemerdekaan dapat dijadikan momen pemersatu bangsa yang dapat
menyingkirkan perbedaan dan perselisihan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, muatan SBDP KD3.3. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 21. Tarian yang diperagakan oleh banyak penari di tanah lapang disebut tari A. Tari tunggal, B. Berpasangan, C. Kelompok, D. massal. Jawaban yang betul adalah D. Tari massal. 22. Properti berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu biasa disebut jaran kepang. 23. Jika kesenian reog dok-dok berasal dari Sunda, reog cemandi berasal dari Sidoarjo. 24. Para pemain kuda lumping pada kesenian reog Ponorogo disebut gemblak. Soal nomor 25 terakhir. Sebutkan alat musik yang digunakan oleh pengiring tari reog kendang. Musik yang digunakan selain kendang adalah kenong, gong, dan terompet. Demikian tadi pembahasan tema 2, subtema 2, ulangan